Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Sekali bernapas, bermanfaatlah buat orang banyak. Kembali lagi ke konten kami, Andrian Tresno. Semoga dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, bangsa Indonesia ini semakin jaya, kerukunannya semakin terjaga. Jangan sampai mau dipecah belah. Oke, setuju tidak? Setuju. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita isi untuk negara Republik Indonesia yang ke-78 ini? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu owner, ya, lalu juga beliau penggerak sebuah ormas di Kota Balikpapan, dan juga salah satunya teman kita yang saat ini beliau sedang ahli di bidang komputer, ya. Oke, teman-temanku semuanya yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, kalau perlu dibagikan ke teman-teman yang lain. Pertanyaan pertama adalah, apa yang harus kita isi untuk negara Republik Indonesia? Ya. Mau sholat kayak gini? Panas kah? Ya. Oke, apa yang harus kita isi pada tahun ini 2023? Pertama yang harus kita isi adalah kemanfaatan, kebaikan-kebaikan, ya. Dengan adanya kemanfaatan dan kebaikan yang bisa semua orang bisa melakukannya. Bahkan di dalam ajaran agama kita pun sudah dijelaskan hal yang paling mudah sekali, yaitu tersenyum dengan saudara-saudara kita, itu sudah dianggap dengan sedekah. Apalagi kalau kita berbuat baik sampai membawa anggota tubuh kita, misalnya membantu orang yang susah, bahkan dengan harta kita bantu orang lain, meringankan kesusahannya, sungguh subhanallah, ya. Oleh sebab itu, para sahabat netizen, teman-teman yang nonton video ini, ya, jangan bosan untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan buat orang lain. Nah, ini teman-teman, ya, sekarang ini zamannya zaman medsos, luar biasa. Ada konten yang baik dan ada konten yang negatif, betul kan? Betul nggih? Betul. Makanya kenapa saya buat video ini, supaya teman-teman jangan sampai sekali-kali membuat konten-konten yang negatif. Ya, jangan. Please deh, jangan dah. Yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan kerusakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mendukung untuk kerukunan, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu 78 negara kita sudah maju. Mari kita jaga kerukunan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pesan kami yang ingin sampaikan kepada para teman-teman yang ada di jagat maya, ya, yaitu medsos. Jangan sampai sekali-kali kita memberikan konten-konten yang negatif, ya, yang menimbulkan perpecahan antar satu dengan yang lainnya. Sorry ya, sambil batuk sedikit. Oke, langsung saja kita panggilkan saudara kita
Akang Pamuji untuk bisa memberikan apa sih yang harus kita isi untuk negara kita ini, negara Republik Indonesia, wabil khusus di kota Balikpapan. Silakan Kang, sini Kang. Sini Kang. Sini Kang. Sampai Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya, silakan Kang. Oh, sini loh. Sini. Ini suruh ngomong apa ini? Iya, apa yang harus kita isi untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apa yang harus kita berikan? Jelas-jelas ulama kita, para pejuang kita sudah merumuskan Pancasila yang begitu luar biasanya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berjuang dengan nyawanya, dan kita harus apa yang harus kita isi untuk negara Republik Indonesia ini. Silahkan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti pertama dari diri kita masing-masing yang harus kita isi adalah hati kita diisi dengan kebaikan, pemikiran-pemikiran yang positif, dan menjadikan tingkah laku yang baik yang sesuai dengan tuntunan dan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad yang diturunkan kepada para sahabatnya, para ulama, ya, untuk mengisi apa namanya kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Mari kita bersama-sama guyub rukun. Itu yang paling utama di Jawa, itu guyub rukun itu diutamakan dan tidak membedakan satu sama lain, agama, suku, apa itu. Jadi harus kita jaga Bhinneka Tunggal Ikaan agar supaya kita bisa bersatu dalam kebaikan demi kemajuan negara kita. Dan jangan lupa yang utama, kita ini hidup di Indonesia sebagai orang yang beragama, dan jangan pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan. Terutama barang siapa yang melupakan jasa para pahlawan, sama saja melupakan dengan kedua orang tuanya. Itu yang utama. Kita harus selalu mendoakan kepada jasa-jasa para pahlawan. Sudah dicontohkan di dalam Islam itu bahwa kita itu harus selalu bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahwasanya sholawat itu adalah kita harus berdoa, bersolawat kepada baginda Nabi, karena apa? Itu simbolisasi bahwa seorang manusia harus ingat jalur-jalurnya, harus selalu mendoakan. Terutama sholawat itu kalau dibiaskan ke zaman sekarang, kita mendoakan kedua orang tua kita doakan guru-guru kita, saudara-saudara kita, terutama ulama NU, karena saya sendiri menyukai NU. Jadi ya harus doakan dengan cara tawasul ya namanya ya.
Ya, tawasul. dengan tawasul. Sama dengan sholawat itu adalah sebenarnya tawasul juga. Baginda Nabi itu tidak masuk sebenarnya, tapi Allah saja menyuruh kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Itu adalah semacam diri kita itu harus mendoakan apa namanya orang-orang yang punya dosa yang bermanfaat untuk kita dan keturunan kita. Ya apa ya, terutama hidup zaman sekarang itu jangan pernah memikirkan diri sendiri, pikirkanlah orang lain. Barang siapa yang memikirkan orang lain, suatu saat akan dipikirkan juga sama orang lain. Tapi kalau sudah memikirkan hanya diri sendiri, tidak akan mungkin, karena hanya diri sendiri itu ego. Tapi namanya siklus doa itu memang harus doakan orang lain, dan orang lain pasti mendoakan kita. Kalau kita hidup ini apa ya, sebenarnya kalau kita bisa menjalankan agama dengan baik sesuai dengan tuntunan yang baginda Nabi, insya Allah hidup itu akan nyaman. Indonesia akan menjadi negara yang nyaman, apa Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itu bukan hanya kata-kata, itu harus dijelaskan di dalam tingkah laku kita, hati kita, pikiran kita. Kalau hanya mengartikan saja mudah. Ya, sekarang banyak orang yang pintar, banyak orang itu terkadang tidak memahami tentang perilaku apa aja. Banyak orang yang pintar sekarang digunakan kepintarannya untuk korupsi. Ya, kita jadikanlah kehidupan ini sebagai ibadah kepada Tuhan, bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama, terutama ya kalau kita dimulai dari diri kita sendiri, kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, insya Allah negara ini akan aman. Tapi kalau sudah disusupi dengan hal-hal sifatnya fokus ke duniawiyah, tidak memikirkan akhirat, akhirnya ya negara juga ikut hancur, karena efek dari semua itu. Semua ada efek, itu kena imbasnya, orang yang baik juga kena imbasnya akhirnya. Ekonomi kena semua, karena ya orang-orang yang tidak mau tahu dengan kebaikan, tidak ada urusan dengan yang lain, tidak melihat orang yang membutuhkan. Dan di akhir sholat, di dalam sholat itu ada salam yang tidak dijawab. Bahwasanya terakhir sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah kanan kirimu. Jadi jangan tidak perlu kita balasan hujan. Jadi itu terakhir itu bersedekah. Hebatnya orang beribadah, hebatnya orang sholat, hebatnya orang. Tapi kalau orang yang pelit, tidak dermawan, lebih baik daripada itu. Lebih baik orang bodoh yang dermawan, yang tahu dengan kehidupan orang lain yang membutuhkan. Itu lebih mulia. Allah lebih mencintai hal-hal semacam itu. Adalah pilihan. Kalau kita boleh milih, ya kita menjadi orang yang rajin ibadah, menjadi orang yang dermawan. Tapi manusia tidak akan bisa, pasti ada kurang lebih. Jadi orang yang rajin ibadah jangan dijadikan kesombongan. Orang yang bodoh juga jangan hanya merasa bodoh, tapi juga harus belajar dengan kemampuannya. Jadi begitu. Jadi merasa bodoh tapi tidak mau belajar, sama saja. Jadi ya bahwa itu menjadi orang sombong.
kalau bisa ya mudah-mudahan Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani seluruh negara-negara lain di dunia, yang bermartabat, negara yang beragama, negara yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kita juga masih belajar. Ini ada pakarnya, ini adalah saya. Beliau bisa menjabarkan hadis-hadisnya. Kalau kita ini hanya sekedar bisa ngomong saja, untuk menjalani sudah bisa. Mungkin itu saja, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai nih Kang, kita ada wawancara sedikit ya. Masalah zaman sekarang ya, zaman Z. Luar biasa ya, apalagi medsos, media sosial. Banyak konten-konten yang negatif asli. Nah, apakah tindakan kita kepada yang membuat konten-konten video kreator itu yang negatif? Ya, apakah kita harus silaturahim ke yang membuat video tersebut, ataupun kita japri ya, mungkin DM gitu ya? Karena memang kita ini kan apa ya bunyinya ya, watawasobil haqi watawasobil sobri gitu ya, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat ya. Mungkin ada tanggapan Kang, silakan, bagaimana solusinya buat teman-teman kita yang membuat video-video kreator yang negatif? Silakan Kang. Ya, kalau kita sikapi sebenarnya dari zaman dulu pun ada, cuman belum terekspos karena zaman sekarang sudah zaman canggih. Ya, bagaimana menyikapi hal semacam kayak itu, yang perlu dengan hati yang bersih. Jangan sampai kita apa ya, terkadang kita juga nggak tahu itu sebagai ujian kita, menguji kesabaran kita. Kita harus bersih hati, pikiran kita harus positif, tidak perlu kita. Yang pasti kalau ada semacam itu, kita doakan saja, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau kita lawan atau kita itu tambah menjadi, sebenarnya itu perlu sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita masing-masing. Nanti akhirnya apa? Kalau orang-orang yang tadi kita lawan, ada balas-balasan gitu. Jadi ribut lagi gitu ya? Ribut pasti ya. Kita cuekin aja lah, kita bisa memilih yang baik. Ya. Kita bisa memilih. Di dunia ini Allah menciptakan ada yang baik dan ada yang buruk. Terserah, sampai mau memilih yang buruk monggo. Kita mau memilih yang baik, terserah. Itu juga nanti urusannya di atas. Kalau saya sih, ya menurut saya ya yang manfaat. Ya. Saya itu mungkin ya itu, kita harus menyikapi hal-hal semacam itu. Sudah ketetapan dari Tuhan katanya itu. Ketetapannya Tuhan begitu, memang ditetapkan begitu. Tapi apa, setidaknya kita memberi contoh yang baik kepada orang. Kalau sudah kita mendapatkan itu dari contoh buat orang lain, saudara-saudara kita atau apa, insya Allah walaupun kita tidak secara langsung itu menjadi doa buat orang-orang lain, dia mendapatkan hidayah. Ilmu tertinggi adalah ilmu sabar, tidak ada lain. Ilmu tertinggi tidak ada lain. Orang yang sabar itu tidak ada musuhnya. Oke. Misalnya begini Kang, misalnya saya ini ya, saya kan suka buat video-video gitu ya. Alhamdulillah ya, subscriber saya itu 333.000 yang nonton video ini, tapi nolnya dikurangin 3. Jadi 333 aja yang nonton.
Tapi nggak apa-apa, kita nggak putus asa karena konten ini mengandung manfaat, mengandung kebaikan. Jadi pernah suatu ketika saya buat video itu Kang, menegur mungkin salah satu konten kreator itu, ya saya balas dengan video kayak gini juga Kang. Ada seorang konten itu dia bagi-bagikan uang, dia buat video tes kejujuran gitu ya kan, tes kejujuran. Terus jadi ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Dia jatuhkan uang misalnya 50.000, Bu itu uangnya, gitu kan, Bu itu uangnya jatuh, padahal bukan uangnya ibu itu. Lalu sama ibu itu karena dia tidak jujur, ya diambil uang itu, ya ini uang saya jatuh gitu. Nah ini kan salah satu konten kreator yang saya rasa dia mengumbar, mengekspos, apalagi mukanya terlihat gitu nah Kang. Jadi saya buat video menegur kepada teman-teman yang seperti itu. Dan setelah kami tegur pada saat itu, saat ini ketika dia buat konten kejujuran itu mukanya tidak ditampaki. Gitu. Nah seperti itu Kang. Nah misalnya saya ini Kang membuat konten video konten yang negatif, bagaimanakah cara, kan ini kan teman dekat, ini bukan teman dekat lagi, sudah ini seperti kakak saya yang karena beliau lebih tua, saya sudah anggap seperti kakak saya sendiri gitu ya. Misalnya saya ini berbuat seperti itu Kang, konten kreator video yang negatif, apa yang harus jenengan lakukan Kang? Silakan Kang.